saja, spoiler. Karena tak tahu harus pilih yang mana, Yungro pun memutuskan untuk pergi diam-diam dari tempat pamannya. Dia pergi ke rumah Janggem. Kedua pemberian dari Dayang Choi dan Perdana Menteri Oh ditunjukkan kepada Janggem. Pada Janggem, Yungro mengatakan bahwa ia tidak bisa memilih kedua pilihan tersebut. Ia tidak ingin keluar dari istana dan juga ia tidak percaya akan Perdana Menteri Oh. Dan sekarang hanyalah Janggem yang bisa ia percayai. Dia pun menawarkan sebuah kerjasama, di mana dia akan membantu Janggem mengungkapkan kejahatan di masa lalu. Tapi tentunya dengan sebuah syarat, di mana dia meminta Janggem untuk membantunya menjadi dayang kepala. Mengingat Janggem adalah orang kepercayaan dari ratu. Namun Janggem menolak mentah-mentah tawaran itu, karena dia mempunyai sebuah bukti untuk bisa mengungkapkan kejahatan di masa lalu. Janggem berharap agar Yungro mau bertobat dan mengakui segala kesalahannya ke kantor polisi. Mendengar jawaban Janggem, rasa bimbang tentu menggelayuti hati dari Yungro. Sepeninggalan Yungro, Dayang Choi datang menemui Janggem. Kedatangan Dayang Choi tentu membuat keluarga Gangduku sangat ketakutan. Ia takut terjadi apa-apa dengan Janggem. Namun ternyata kedatangan dari Dayang Choi untuk meminta maaf kepada Janggem. Mereka pun pergi untuk mengunjungi makam Myuhi. Permintaan maaf Dayang Choi tentu diterima oleh Janggem. Namun Janggem ingin Dayang Choi bertobat dan mempertanggungjawabkan atas kesalahannya di masa lalu. Dia pun meminta kepada Dayang Choi untuk segera pergi ke kantor polisi mengakui segala kesalahannya. Dayang Choi yang tak ingin mengorbankan apapun berlutut di hadapan Janggem. Dia memohon agar Janggem mau melupakan segala kesalahannya di masa lalu. Namun Janggem tak mengabulkan permohonan itu. Dia pun tetap ingin Dayang Choi untuk pergi ke kantor polisi dan mengakui segala kesalahannya. Kabar tentang Yungro yang kabur dari tempat pamannya sampai ke telinga Dayang Choi dan Choi Pansul. Mereka pun segera menyuruh anak buahnya mencari keberadaan dari Yungro. Ternyata setelah merenungi apa perkataan dari Janggem, Yungro pun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi, di mana petugas park sudah menunggunya. Ketika Yungro sudah mendekati kantor polisi, anak buah Choi Pansul langsung menculiknya. Yungro pun langsung dibawa ke gudang milik keluarga Choi Pansul. Di sana ia digeledah dan ditemukan amplop pemberian dari Perdana Menteri Oh. Dari mulut Yungro, Dayang Choi pun akhirnya mengetahui rencana dari Perdana Menteri Oh. Dayang Choi tentu marah besar. Dia pun langsung menyusun sebuah rencana untuk menyerang balik Perdana Menteri Oh. Dayang Choi meminta Yungro ke kantor polisi untuk mengadukan tindak kejahatan dari Perdana Menteri Oh. Masalah ini tentu membuat gempar seluruh istana. Hal ini langsung dimanfaatkan oleh Mi Chun Ho untuk menyelidiki tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Oh. Perdana Menteri Oh tak menyangka jika Dayang Choi menggunakan kasus nepotismenya untuk menyerangnya. Dia pun segera memutuskan untuk pergi menemui Ibu Suri. Namun, di kediaman Ibu Suri ternyata sudah ada Dayang Choi yang telah menghasutnya. Atas bisikan setan dari Dayang Choi, Ibu Suri pun menjauhkan diri dari Perdana Menteri Oh. Setelah melakukan tugasnya, Yungro diminta untuk menyembunyikan diri hingga masalah ini selesai. Dan nantinya ia dapat kembali ke istana setelah dipanggil oleh Dayang Choi. Karena sudah tak ada pilihan lain, Yungro pun mengikuti saran dari Choi Pansul. Dia pun pergi dengan dikawal oleh seorang anak buah dari Choi Pansul. Dan sebuah kejadian naas terjadi, di mana Yungro langsung dihabisi. Perdana Menteri Oh langsung diinterogasi mengenai kasus nepotisme ini, di mana Perdana Menteri Oh masih bisa mengelak meski bukti-bukti telah dikeluarkan. Hingga Mi Chun Ho datang mengabarkan bahwa Yungro telah tewas, dan semua mata penyidik langsung tertuju kepada Perdana Menteri Oh. Kabar tewasnya dari Yungro dimanfaatkan oleh Dayang Choi untuk terus menjauhkan Perdana Menteri Oh dengan Ibu Suri.
Selain kasus ini, Dayang Choi pun menceritakan bahwa kasus bebek belerang merupakan ide dari Perdana Menteri Oh yang ingin menyingkirkan Tuan Jong Jung Am, di mana ada bukti tertulis yang ditinggalkan oleh dokter kepala yang sekarang dipegang oleh Janggem. Ibu Suri yang ingin melihat surat wasiat tersebut segera memerintahkan seseorang untuk membawa Janggem ke tempatnya. Di tempat yang berbeda, Yung Seng sedang menangis, meratapi ditinggal pergi oleh musuh bebuyutannya. Hingga datang Dayamin dan Changi yang membawa kabar bahwa Janggem telah memiliki surat wasiat peninggalan dari dokter kepala. Dan saat Raja mengunjungi Yung Seng pun langsung menceritakan bahwa Janggem memiliki surat wasiat dari dokter kepala. Raja tentu ingin melihat surat wasiat itu. Dan dia pun langsung memerintahkan kepada Kepala Qasim untuk segera mencari Janggem. Namun sekarang Janggem sudah berada di kediaman Ibu Suri. Di hadapan Ibu Suri, Janggem mengakui bahwa ia tidak memiliki surat wasiat dari dokter kepala. Tentu hal ini membuat Dayang Choi malu di hadapan Ibu Suri, karena Ibu Suri mengira Dayang Choi memberitakan sebuah berita bohong. Selepas pergi dari kediaman Ibu Suri, Qasim Kepala menemukan Janggem. Qasim Kepala pun menanyakan keberadaan surat wasiat dari dokter kepala. Saat ditanya itu, Janggem pun langsung berkata jujur bahwa ia tidak memiliki surat wasiat dari dokter kepala. Di lain pihak, setelah mendengar Janggem tidak memiliki surat wasiat dari dokter kepala, Dayang Choi langsung memanggil Yulhi. Meminta Yulhi untuk melakukan sebuah tugas, di mana Yulhi diminta untuk pergi ke kantor polisi dengan membawa surat pengakuan dari dokter kepala. Dengan dibawa ancaman akan menggunakan kasus salah diagnosa pada Yung Seng, Yulhi pun akhirnya pergi ke kantor polisi. Janggem yang mendengar Yulhi sudah berada di kantor polisi dengan membawa surat wasiat dari dokter kepala, segera berlari untuk menemui Mi Chun Ho. Merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan kejahatan di masa lalu. Mereka pun langsung berbagi tugas untuk bisa membawa bukti-bukti kuat yang akan disajikan nantinya di pengadilan. Dalam surat yang dibawa Yulhi berkisah tentang kasus bebek belerang, di mana dalangnya adalah Perdana Menteri Oh, dengan tujuan untuk bisa menyingkirkan Tuan Jong Jung Am. Kasus besar ini pun segera digelar di pengadilan, di mana orang-orang yang terlibat dalam kasus bebek belerang dihadirkan. Dari Dewan Qasim ada Kepala Qasim. Dari dapur kerajaan ada Dayang Choi, Gembyong, dan Dayang Min. Dari rumah sakit kerajaan diwakili oleh Dr. Jung dan 2 tabib wanita senior. Ditambah ada Yulhi dan Perdana Menteri Oh. Sidang ini dimulai dengan memberi pertanyaan kepada pihak rumah sakit, di mana Dr. Jung menjelaskan bahwa ada kesalahan diagnosa yang dilakukan oleh Dr. Ji Young-soo terhadap penyakit raja, dan diberi tambahan oleh kedua tabib wanita senior. Dalam penyelidikan kasus ini menyebabkan dayang utama ditahan. Saat dilakukan reka adegan, seorang dayang pekerja diminta untuk mencicipi bebek belerang yang dibuat oleh dayang utama dan asistennya. Setelah memakan itu, dayang pekerja tersebut menunjukkan gejala yang sama dengan penyakit raja. Dan karena hal itu, dayang utama pun ditahan dan diasingkan ke Pulau Jeju. Perdana Menteri Oh merasa itu adalah titik awal dari permasalahan ini, di mana semua sudah diatur oleh Dayang Choi. Dayang Choi tentu mengelak tuduhan tersebut, di mana ia memiliki sebuah alibi. Pada saat kejadian itu, Dayang Choi sedang dikirim ke rumah tamu, dan dia tidak diizinkan keluar oleh dayang utama. Alibi itu diperkuat oleh kesaksian Dayang Min dan Qasim Kepala yang mengetahui kejadian itu. Dengan kesaksian itu, tentu Dayang Choi merasa di atas angin. Dia pun kembali menuduh bahwa ini adalah semua perbuatan dari Perdana Menteri Oh. Hingga seluruh orang yang hadir di dalam persidangan tersebut dibuat tercengang dengan kehadiran seseorang. Semua orang sangat terkejut melihat orang yang masuk dalam ruang persidangan adalah Dr. Ji Young-soo. Seketika, rasa percaya diri dari Dayang Choi untuk bisa terbebas dari kasus ini sirna. Gembyong hanya bisa tertunduk lesu, melihat keadaan sudah berbalik.
Hakim persidangan menanyakan pada Yulhi apa yang sebenarnya terjadi. Yulhi akhirnya pun mengaku bahwa ia sebenarnya disuruh oleh Dayang Choi untuk membuat rekayasa ini. Namun Dayang Choi masih terus membantahnya. Melihat keadaan sudah berbalik mengarah kepada Dayang Choi, Perdana Menteri Oh berusaha untuk membersihkan namanya. Namun hal itu langsung dibantahkan oleh pernyataan dari Dr. Chu Yong-soo, di mana ia mengatakan bahwa Perdana Menteri Oh ikut terlibat dalam kasus bebek belerang. Karena Perdana Menteri Oh sebelumnya sudah tahu bahwa kasus ini akan direkayasa oleh Choi Pan-sul dan keluarganya. Tujuannya adalah untuk bisa menyingkirkan Tuan Jong Chung-am. Saksi demi saksi didatangkan oleh Mi Chun-ho dan Jang Geum. Ada Hong, dayang pelayan yang sebelumnya menjadi kelinci percobaan untuk mencoba bebek belerang. Di mana sebelum mencoba bebek belerang, Hong diberikan makanan berupa abalon oleh Yungro. Lalu muncul saksi kedua, yaitu dayang pendamping dari Dayang Park. Dia membawa surat yang pernah dikirimkan oleh Dayang Choi untuk Dayang Park melalui Hong. Selain itu, dia juga memberi kesaksian bahwa dialah yang membebaskan Dayang Choi dari rumah tamu. Keterangan dari saksi dan bukti sudah sangat kuat. Kepala hakim pun akan melaporkan hasil persidangan ini kepada raja. Dan untuk sementara waktu, Perdana Menteri Oh akan menjadi tahanan rumah. Sedangkan Dayang Choi akan dikurung dalam pengawasan Dewan Kasim. Setelah membaca hasil persidangan, raja pun langsung memutuskan untuk menunjuk Perdana Menteri Do sebagai hakim yang akan menentukan hukuman kepada setiap pelaku. Gembyong langsung ditahan, sedangkan Choi Pan-sul langsung ditangkap, dan seluruh asetnya langsung disita menjadi hak milik negara. Seluruh orang yang terlibat dalam kasus ini sudah duduk di kursi pesakitan, kecuali Dayang Choi. Dia dapat melarikan diri dari pengawasan Dewan Kasim. Jang Geum dapat menemukan di mana Dayang Choi berada. Pada kesempatan itu, Jang Geum pun tetap meminta pada Dayang Choi untuk menyerahkan dirinya, karena jika tidak, Gembyonglah yang akan menanggung akibatnya. Jang Geum pun berharap agar Dayang Choi dapat mencontoh tindakan dari Dayang Han, yang mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan Jang Geum. Dan setelah itu, Jang Geum pun membiarkan Dayang Choi seorang diri untuk bisa merenungi setiap perkataannya. Dayang Choi menyalahkan dirinya. Ia merasa sebagai orang yang gagal yang telah membuat keluarganya menjadi hancur, di mana Gembyong ikut ditahan dan aset seluruh keluarganya disita. Dia yang seperti tak punya harapan lagi untuk hidup langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Lewat jalan rahasia, ia keluar dari istana, terus berjalan tanpa arah. Hingga di sebuah puncak tebing ia melihat sebuah pita merah. Melihat pita tersebut, ia segera mengambilnya, karena dia teringat akan masa kecilnya. Namun, ia tak bisa menggapainya, yang membuatnya terjatuh dari atas tebing dan tewas. Berita kematian Dayang Choi sampai ke telinga Gembyong, yang hanya bisa meratapi atas kepergian dari bibinya tersebut. Hukuman untuk para terdakwa dibacakan oleh Mi Chun-ho. Perdana Menteri Oh akan dipecat dari istana dan diasingkan ke Pulau Huksan. Begitu pula dengan pejabat Park yang diasingkan ke Pulau Jeju. Choi Pan-sul akan mendapatkan hukuman 20 cambukan dan dikirim menjadi budak di pertambangan. Dr. Ji Young-soo dan Yul-hee akan dipecat dari istana dan dilarang untuk melakukan praktek pengobatan. Sedangkan Gembyong dipecat dari jabatannya. Nasib naas menimpa Choi Pan-sul, di mana ia tewas saat menuju tempat pertambangan. Yang lebih mirisnya lagi, jasadnya dibiarkan begitu saja oleh para polisi kerajaan. Sebelum Gembyong meninggalkan istana, ia memutuskan untuk bertemu dengan Jang Geum. Pada Jang Geum, Gembyong pun menyerahkan surat wasiat dari ibunya, yang dulu pernah diambil oleh Yungro. Sisi baik Gembyong tak membakar surat itu, meski telah disuruh oleh bibinya.
Dan setelahnya Gembyong pun pergi meninggalkan istana. Janggem menghadap raja. Selain untuk mendapatkan hadiah dari raja atas jasa-jasanya, dia pun mengajukan sebuah permohonan. Yang pertama adalah untuk memulihkan nama baik Dayang Han. Hal itu tentu langsung dikabulkan oleh raja. Yang kedua adalah memulihkan nama baik ibunya. Janggem pun akhirnya menceritakan tentang siapa ibunya, di mana dia adalah seorang dayang yang pernah melihat sebuah kejadian kejahatan. Namun ia harus dihukum mati karena sebuah fitnah. Mendengar ada peraturan dayang seperti itu, raja pun meminta pada ratu untuk lebih mengawasi para dayang, dan nantinya tak ada hukuman seperti itu lagi. Dan permintaan yang ketiga adalah menjadi dayang utama sementara untuk mengisi kekosongan, sebelum akhirnya yang baru terpilih. Keahlian memasak Janggem belum berubah. Hal itu tentu dipuji oleh raja. Dan setelah itu, Janggem pun akhirnya bisa mewujudkan permintaan dari ibunya untuk bisa menuliskan kisah hidup ibunya di buku yang hanya dimiliki oleh dayang utama kerajaan. Melihat dapur kerajaan, kenangan akan masa kecilnya dan juga Dayang Han terlintas, membuat Janggem berhalusinasi bertemu dengan Dayang Han, di mana ia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Janggem. Dan setelahnya ia menghilang dari pandangan Janggem. Setelah menyelesaikan keinginannya, Janggem pun menemui raja. Dan di saat itu raja pun baru teringat tentang anak kecil dulu yang pernah membawakannya anggur, yang membuatnya menjadi raja seperti sekarang ini. Janggem mengakui bahwa itu adalah dirinya. Selesai bernostalgia dengan raja, Janggem pun memohon pada raja untuk diizinkan pergi ke rumah sakit sipil. Karena selain untuk bisa membantu rakyat miskin, dia juga ingin mempelajari segala penyakit yang timbul di masyarakat. Mendengar ketulusan hati Janggem, raja pun mengabulkan, asalkan ia siap dipanggil ke istana saat dibutuhkan. Setelah berpamitan pada raja, Janggem pun berpamitan pada rekan sejawatnya di rumah sakit kerajaan, di mana Mi Junho sangat kaget mendengar keputusan dari Janggem. Selanjutnya, Janggem pun berpamitan pada ratu. Ratu mengerti keinginan dari Janggem. Dia pun mengizinkan Janggem untuk pergi keluar dari istana. Namun, jika dibutuhkan oleh ratu, Janggem harus bersiap kembali ke dalam istana, karena Janggem adalah orang kepercayaan dari ratu. Ternyata keputusan Janggem ini membuat Mi Junho menjadi merajuk, di mana ia mulai menjaga jarak dengan Janggem, yang membuat Janggem jadi salah pengertian, merasa ia mempunyai salah pada Mi Junho. Ternyata tindakan merajuk dari Mi Junho ini mampu membuat Janggem menyatakan perasaannya pada Mi Junho, dan hal itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh Mi Junho. Keadaan istana sangat damai setelah ditinggal pergi oleh Dayang Choi dan komplotannya. Dayang Min terpilih sebagai dayang utama yang baru setelah memenangkan kompetisi memasak. Dia pun tak menyangka bisa terpilih untuk mengisi jabatan tersebut. Rasa gugup terus mengantuinya. Dia pun memutuskan untuk bertemu dengan Janggem. Janggem berusaha untuk membuat Dayang Min percaya diri dengan mengatakan bahwa Dayang Min sangatlah berbakat dalam memasak. Bahkan dulu ia sering dipuji oleh Dayang Han. Selain itu, Dayang Min lah yang cocok untuk melanjutkan ajaran dari Dayang Jung dan Dayang Han. Sebagai hadiah untuk pengangkatan Dayang Min, Janggem memberikan buku catatan yang selama ini ia tulis berdasarkan ajaran dari Dayang Han. Hingga Sinbi datang untuk menemui Janggem, di mana Sinbi mengabarkan bahwa ratu ingin Janggem segera ke istana. Ratu memanggil Janggem untuk merawat kesehatan dari putra mahkota. Namun ia mempunyai tujuan lain, di mana hal itu diperjelas oleh dayang pendamping dari ratu. Ratu menginginkan Janggem untuk melakukan sebuah tugas, di mana Janggem harus mengirim putra mahkota yang sakit-sakitan ke alam baka. Semua itu dikarenakan posisi ratu akan terancam jika putra mahkota yang sekarang masih tetap hidup. Janggem pun sangat kaget mendengarnya, bahkan mampu membuatnya tak konsentrasi dalam melakukan pekerjaannya.
Hari demi hari, kesehatan putra mahkota setelah dirawat oleh Janggem semakin membaik. Tentu hal itu membuat Ratu menjadi tak senang. Ratu menginginkan Janggem untuk menyelamatkannya, sebagai tindakan balas budi di mana Janggem pernah diselamatkan nyawanya oleh Ratu. Ratu pun mengingatkan Janggem untuk segera melaksanakan tugasnya. Janggem tentu bimbang, mengingat ini bukan prinsip hidupnya, di mana selama ini ia mempelajari makanan dan pengobatan untuk tidak mencelakakan seseorang. Dalam kebimbangannya, Janggem pun telah memutuskan untuk mengembalikan nyawa yang pernah ditolong oleh Ratu. Karena dia tidak bisa melanggar prinsip hidupnya, yang menggunakan makanan dan pengobatan untuk mencelakakan seseorang. Mendengar jawaban dari Janggem, Ratu yang tak ingin kehilangan orang kepercayaan seperti Janggem, memutuskan untuk menjadikan Janggem sebagai dayang pendampingnya. Dan percakapan mereka ternyata didengar oleh raja yang berada di luar. Di depan Ratu, raja bersikap biasa. Namun ia segera memanggil Janggem untuk menemuinya di tempat Yungseng. Raja memaksa untuk Janggem menceritakan apa yang direncanakan oleh Ratu. Namun Janggem terus bersikeras menutup mulutnya, meski dalam ancaman akan diambil nyawanya. Berada di dalam masalah yang besar, Janggem pun membutuhkan sandaran. Ia pun segera mencari keberadaan Mi Junho. Dan terjadilah adegan India, di mana Mi Junho dan Janggem saling mencari. Hingga mereka bertemu di suatu tempat. Tanpa menceritakan apa masalah sebenarnya, Janggem menginginkan Mi Junho untuk segera membawanya kabur dari istana. Mi Junho yang melihat Janggem menangis seperti memikul masalah yang sangat besar langsung menyetujuinya. Dia pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya besok. Dan setelah itu mereka pun akan pergi meninggalkan istana. Keesokan harinya saat Mi Junho ingin menyampaikan surat pengundurannya, ia tak sengaja mendengar percakapan antara raja dengan para perdana menterinya. Di mana raja ingin mengangkat Janggem sebagai tabib pribadinya. Tentu keinginan raja tersebut mendapat pertentangan dari para menterinya. Mendengar pembicaraan antara raja dengan para menterinya, Mi Junho memutuskan untuk pergi meninggalkan istana bersama Janggem. Perdana Menteri Do yang membaca surat pengunduran diri dari Mi Junho segera mengutus anak buahnya untuk menemukan pria itu. Dia ingin Mi Junho bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara mempengaruhi Janggem untuk menolak keinginan dari raja mengangkatnya sebagai tabib pribadinya. Karena jika tidak, orang-orang yang selama ini mendukung gerakan mereka akan segera menarik dukungannya. Dan ini akan dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk menjatuhkan mereka. Dalam perjalanan tanpa tujuan, Janggem mempertanyakan tentang keyakinan Mi Junho untuk hidup bersamanya. Mengingat Mi Junho dari kasta yang lebih tinggi, yang terbiasa dilayani, bukan untuk mengerjakan pekerjaan kasar. Mi Junho merasa tak keberatan jika dia harus melewati masa-masa itu bersama Janggem. Namun perjalanan mereka harus terhenti karena mereka berhasil ditemukan oleh anak buah dari Perdana Menteri Do. Perdana Menteri Do pun harus turun tangan untuk bisa membawa Mi Junho dan Janggem kembali ke istana. Dalam perjalanan pulang, Perdana Menteri Do menginginkan Janggem untuk menolak keinginan dari raja. Karena jika sampai itu terjadi, aliansi mereka bisa dalam bahaya. Namun, di tempat yang berbeda, Mi Junho mengutarakan keinginannya. Sebuah keinginan yang bertolak belakang dengan keinginan dari Perdana Menteri Do. Mi Junho menginginkan Janggem untuk menerima keinginan dari raja, menjadi tabib pribadinya. Dia ingin Janggem menjadi contoh untuk mendobrak segala diskriminasi yang terjadi di masyarakat yang berdasarkan jenis kelamin dan kasta. Setibanya di rumah, Janggem pun bertemu dengan Jangduk, di mana Jangduk menginginkan yang sama dengan apa yang diinginkan oleh Mi Junho, agar Janggem mau menerima permintaan dari raja. Jangduk menginginkan sebuah pengakuan kesetaraan antara tabib wanita dan tabib pria, mengingat mereka belajar yang sama dan melakukan pekerjaan yang sama. Setelah memikirkan dengan matang, meski banyak orang yang menentangnya, Janggem pun memutuskan untuk menerima keinginan dari raja.
Mendengar Janggem menerima permintaan dari raja, Tabib Sin sebagai guru dari Janggem memutuskan untuk mengundurkan diri. Janggem merasa tidak enak hati melihat gurunya bertindak seperti itu. Namun ia memohon pada gurunya untuk mengerti keadaannya. Keputusan dari Tabib Sin untuk mengundurkan diri banyak diikuti oleh para tabib yang lain. Di tempat yang berbeda, Ibu Suri menginterogasi Yungseng. Karena dia mengetahui di tempat kediaman Yungseng lah raja bertemu dengan Janggem. Ibu Suri menuduh Yungseng memiliki niat tersembunyi. Namun hal itu langsung disangkal oleh Yungseng. Namun ratu yang ada di sana mencoba untuk menenangkan Ibu Suri, mengingat Yungseng sedang mengandung. Setelah keluar dari kediaman Ibu Suri, Yungseng tiba-tiba mengalami kontraksi. Air ketubannya pecah. Changi yang selalu bersamanya langsung memanggil Janggem. Setelah diperiksa oleh Janggem, baru diketahui bahwa Yungseng akan segera melahirkan. Dari Changi, Janggem mengetahui bahwa penyebab dari kontraksi Yungseng adalah ia stres setelah dipanggil oleh Bu Suri untuk mencari tahu tentang masalah apa saja yang dibahas antara raja dengan Janggem. Sebuah kelahiran prematur yang sangat berbahaya, mengingat Yungseng mempunyai penyakit darah tinggi. Penyakit itulah yang menyebabkan Yungseng beberapa kali mengalami pingsan selama kontraksi. Dengan pengobatan yang ia ketahui, Janggem terus berusaha untuk menyadarkan Yungseng hingga bayinya lahir. Setelah bayinya lahir, Yungseng mengalami pendarahan, lalu dia pingsan. Saat dicek denyut nadinya sudah tak dapat dirasakan lagi. Mengetahui hal itu, Janggem langsung berlari untuk mengambil perlengkapan medisnya. Dia pun langsung memasukkan benda itu ke dalam hidung Yungseng. Sambil meminta maaf pada Yungseng karena menyebabkan semuanya ini, Janggem pun terus memacu jantung Yungseng. Hingga akhirnya Yungseng pun tersadar. Karena rasa bersalahnya ini, Janggem pun memutuskan untuk menemui raja. Dia berniat untuk meminta raja menarik segala kembali keinginannya. Namun perkataan Janggem tak didengar. Karena ada kabar lain yang lebih gawat datang bersamaan. Mengenai Pangeran Kiwon, anak dari ratu yang kondisinya dalam keadaan kritis. Di mana pangeran itu mengalami demam dan kejang-kejang. Raja dan ratu yang sangat khawatir langsung pergi meninggalkan Janggem untuk melihat kondisi pangeran. Melihat kondisi pangeran yang belum sadarkan diri, raja mengusulkan agar Janggem yang merawat pangeran. Namun, usulan itu ditolak oleh ratu. Dan di sini ratu pun jujur pada raja bahwa ia memang pernah menyuruh Janggem untuk melakukan sebuah tindakan kepada putra mahkota. Semua itu disebabkan karena ada seseorang yang mengirim sebuah mantra jahat untuk mencelakakan pangeran. Ratu pun sadar bahwa tindakan raja memilih Janggem sebagai tabib pribadinya adalah untuk memberi peringatan pada ratu atas tindakan sebelumnya. Dia pun memohon pada raja untuk menarik perintah tersebut. Setelah Janggem menolak keinginan dari raja, ia segera dikirim ke rumah sakit sipil. Meski keinginan raja untuk mengangkat Janggem sebagai tabib pribadinya telah gugur, namun petisi terus berdatangan. Petisi itu ternyata adalah untuk meminta raja memecat Mi Chun-ho. Dari kasim kepala, raja baru mengetahui bahwa Mi Chun-ho adalah satu-satunya pejabat yang mendukung keinginan dari raja untuk mengangkat Janggem sebagai tabib pribadinya. Raja pun segera memanggil Mi Chun-ho. Dan pada pria itu, raja pun menanyakan niat dari Mi Chun-ho mendukung keinginannya. Pada raja, Mi Chun-ho pun mengutarakan alasannya mendukung Janggem sebagai tabib pribadinya. Karena dia sebagai pelayan raja, menginginkan raja untuk menemukan orang-orang yang berbakat dan menempatkannya pada posisi yang tepat, tanpa memandang jenis kelamin dan kasta. Pertemuan antara Mi Chun-ho dan raja tentu didengar oleh Perdana Menteri Lee. Dia tentu akan memanfaatkan peristiwa ini untuk menggerus kekuatan dari Perdana Menteri Do. Di rumah sakit sipil, seorang pengemis membawa anaknya yang menderita sebuah penyakit berbahaya, yaitu penyakit cacar. Ternyata penyakit ini pula yang diderita oleh Pangeran Kiwon. Raja dan ratu yang mendengarnya tentu panik. Bahkan ratu sampai berlari untuk bisa melihat keadaan Pangeran Kiwon.
Namun semuanya itu langsung dihentikan oleh Ibu Suri. Karena mengingat penyakit ini mudah menular. Para tabib di istana berbagi tugas untuk mencari tahu penyakit ini sudah menyebar sampai kemana. Para warga sedang berkumpul untuk mendengarkan cara pencegahan dari penyakit cacar. Dan tibalah Dr. Sin dan rombongan melihat mereka. Dan di sini Dr. Sin baru mengetahui bahwa tindak pencegahan dari penyakit cacar ini dibuat atas inisiatif dari Janggem. Dan di sana juga Janggem seorang diri merawat pasien anak-anak yang menderita penyakit cacar. Di istana, ratu yang sudah tak dapat menahan diri lagi langsung memutuskan untuk masuk melihat keadaan Pangeran Kiwon. Tak takut akan terinfeksi, ratu pun langsung memeluk Pangeran Kiwon. Ia pun memohon pada raja untuk menyelamatkan putranya. Melihat apa yang dilakukan oleh ratu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Janggem, Dr. Sin pun memutuskan sekali lagi untuk tiba di tempat penampungan penyakit cacar yang dikelola oleh Janggem. Secara sembunyi, Dr. Sin melihat bagaimana Janggem memperlakukan anak-anak yang sedang sakit tersebut. Seperti seorang ibu yang merawat anaknya, di mana ia belum bisa mengobati, namun ia tetap menenangkan hati anaknya. Dr. Sin yang melihat itu merasa tertampar sekaligus tersentuh, karena dia sebagai tabib senior belum tentu bisa melakukan seperti itu. Melihat Pangeran Kiwon yang belum sadarkan diri, ratu tak nafsu makan. Dayang Min sebagai dayang utama mencoba menguatkan ratu, dengan mengatakan bahwa orang yang ada di sekitar pasien harus kuat, agar pasien lebih percaya diri untuk segera pulih. Mendengar kata-kata itu, seketika ratu teringat akan Janggem, karena memang kata-kata itu berasal dari Janggem. Ratu pun segera pergi untuk menemui Janggem. Di tempat penampungan, Janggem berhasil menyembuhkan seorang anak. Tentu hal tersebut sangat disyukuri oleh para warga miskin di sana. Meski belum menemukan obatnya, tetapi Janggem telah menemukan sebuah cara untuk menangani penyakit cacar. Jangduk pun sangat memuji atas penemuan besar dari Janggem. Hingga datang ratu ke tempat penampungan. Setelah mendengar bahwa Janggem telah berhasil menyembuhkan seorang anak yang menderita penyakit cacar, ratu pun semakin bersemangat untuk bisa membawa Janggem kembali ke istana menyembuhkan putranya. Tibalah Janggem di istana. Dengan bekerja sama, mereka pun mencoba untuk bisa menyembuhkan Pangeran Kiwon berdasarkan pengalaman dari Janggem. Bahkan orang-orang yang dulu menentangnya mau belajar dengan Janggem. Semakin hari, keadaan pangeran semakin membaik, hingga ia dinyatakan sembuh. Ratu tentu sangat mengucapkan terima kasih kepada Janggem. Ia pun meminta maaf pada Janggem karena pernah menyuruhnya melakukan sebuah tindakan yang sangat tercela, di mana ia sadar akan karma. Saat ia ingin mencelakakan anak seseorang, ternyata anak sendirilah yang tertimpa musibah. Ratu pun berjanji pada Janggem akan selalu berada di samping Janggem untuk melindunginya. Dia pun mendukung Janggem untuk terus belajar ilmu pengobatan. Atas jasa Janggem, raja pun memberikan beberapa hadiah yang sangat mewah. Ditambah lagi, raja pun menaikkan jabatan golongan dari Janggem. Dia juga menunjuk Janggem sebagai tabib pribadinya. Tentu hal itu ditentang para menterinya. Namun semakin ada pertentangan, raja pun semakin menaikkan golongan jabatan dari Janggem. Hingga kehadiran Dr. Sin menghentikan kegaduhan ini. Dia membawa sebuah petisi untuk diberikan kepada raja. Dalam petisi yang dibuat, Dr. Sin setuju akan keinginan raja mengangkat Janggem sebagai tabib pribadinya. Hal itu setelah ia melihat bagaimana cara Janggem mengatasi wabah cacar. Dengan adanya persetujuan dari rumah sakit, raja semakin bersikukuh untuk bisa menjadikan Janggem sebagai tabib pribadinya. Dia pun langsung memerintahkan Mi Junho untuk menulis surat pengangkatan. Mi Junho yang menerima perintah dari raja tentu langsung disidang oleh Perdana Menteri Do dan Perdana Menteri Lee. Mereka ingin Mi Junho untuk tidak melaksanakan perintah dari raja. Namun Mi Junho tetap ingin melaksanakannya, meski ia mendapatkan ancaman akan diasingkan atau dilengsarkan. Satu-satunya orang yang dapat menghentikan keinginan raja adalah Ibu Suri.
di mana Ibu Suri setelah mendengar apa keinginan dari raja langsung melakukan demo. Pada raja, Ibu Suri pun meminta untuk dihukum mati saja. Karena dia sebagai ibu telah gagal, tak dapat mengajarkan anaknya sesuai dengan peraturan dan ajaran yang telah berlaku. Pendirian dari Ibu Suri ini tentu mampu menggoyahkan keinginan dari raja. Raja pun dengan terpaksa akhirnya membatalkan untuk mengangkat Janggem sebagai tabib pribadinya. Raja mengunjungi Janggem. Janggem yang melihat raja selalu mengepal mengajaknya jalan-jalan untuk meredakan stres. Janggem pun mengajarkan pada raja teknik bernafas yang pernah ia pelajari dari Dr. Sin untuk menjaga kesehatannya. Seperti mendapatkan teman berbicara yang asik, raja pun selalu mendatangi Janggem. Segala macam hal mereka bicarakan. Ibu Suri yang mengetahui kedekatan itu langsung memerintahkan pada raja untuk menjadikan Janggem sebagai selirnya. Awalnya raja mengira ini adalah sebuah kesalahpahaman yang dilakukan oleh Ibu Suri setelah melihat kedekatan mereka. Namun setelah dipikir lama, raja ternyata memang memiliki hati kepada Janggem. Berita ini tentu langsung menyebar, apalagi di antara kalangan orang terdekat Janggem. Seperti dari Changi ke Dayang Min, dari Dayang Min ke Yungseng. Changi pun memberitahukannya kepada Gang Duku dan istrinya. Dari Gang Duku dan istrinya, Changi pun mengetahui bahwa orang yang disukai oleh Janggem adalah Mi Junho. Secara berbisik, Gang Duku pun menceritakan pada Changi tentang kedekatan Janggem dan Mi Junho. Changi pun langsung menceritakan hal ini kepada Dayang Min dan Yungseng. Yungseng tentu kaget mendengar cerita dari Changi. Dia pun langsung menemui Janggem untuk mencari tahu tentang kebenarannya. Tanpa Janggem berbicara, hanya melihat air matanya saja, Yungseng langsung tahu bahwa yang diceritakan oleh Changi adalah benar. Usulan dari Ibu Suri ini tentu sangat disetujui oleh para menteri. Mereka pun memohon pada raja untuk segera menjadikan Janggem sebagai selir raja. Di lain tempat, Mi Junho yang mendengar cerita itu tentu sangat cemburu. Dia pun hanya bisa melampiaskan rasa cemburunya dengan memanah, hingga membuat tangannya terluka. Janggem yang melihat tangan Mi Junho terluka langsung bergegas untuk mengobatinya. Di dalam hatinya, Mi Junho sepertinya sudah pasrah untuk tidak bisa menggenggam tangan Janggem lagi. Janggem masih bersikeras untuk tak ingin dijadikan selir. Dia pun menemui raja, meminta pada raja untuk segera mengirimnya ke kantor sipil, agar kesalahpahaman ini segera reda. Namun raja yang memang sudah menyadari bahwa ia menyukai Janggem hanya diam, karena dia tak ingin Janggem berada jauh darinya. Hingga pada malam harinya, Yungseng memberanikan diri untuk menemui raja. Sebagai teman dan sahabatnya, Yungseng memohon pada raja untuk tidak membunuh cita-cita dari Janggem yang selalu ingin mempelajari sesuatu. Yungseng pun menceritakan bahwa Janggem telah menjalin hubungan dengan seseorang, di mana orang itu adalah Mi Junho. Raja yang mendengar itu tentu merasa cemburu. Raja pun langsung menyuruh kepala Kasim untuk segera memanggil Janggem. Dalam ruangan raja yang hanya tinggal mereka berdua, raja pun menanyakan, apakah benar Janggem memiliki hubungan dengan Mi Junho? Sambil tertunduk, Janggem pun membenarkan hal itu. Raja yang memendam rasa patah hati menanyakan pada Janggem, apakah Janggem tahu konsekuensi dari jawabannya tersebut? Janggem pun mengetahui akan konsekuensinya. Namun dia sebagai wanita juga ingin menjalankan hidupnya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Setelah dari tempat raja, Janggem pun langsung menemui Mi Junho. Karena dia takut terjadi apa-apa dengan Mi Junho, setelah ia melontarkan jawabannya kepada raja, Mi Junho tentu merasa senang karena cintanya diakui oleh Janggem. Sambil memeluknya, Mi Junho pun meminta pada Janggem untuk tidak perlu khawatir. Aksi mereka berdua ternyata dilihat dan didengar oleh raja. Raja tentu cemburu dan memutuskan untuk kembali ke tempatnya. Dia pun memerintahkan pada kepala Kasim untuk memberitahu pada Janggem dan Mi Junho agar mereka berdua besok pagi datang ke lapangan. Keesokan paginya saat jalan-jalan,
Raja ingin tahu bagaimana Janggem dan Mi Junho saling berkenalan. Janggem menceritakan tentang dirinya yang menolong Mi Junho dan kehilangan benda peninggalan dari ayahnya. Benda tersebutlah yang membuat Mi Junho dan Janggem saling mengetahui satu sama lain. Raja tentu ingin melihat benda tersebut, namun benda tersebut telah diberikan oleh Janggem pada Mi Junho. Raja memutuskan untuk melakukan olahraga memanah, dan sebagai lawannya terpilihlah Mi Junho, di mana Raja juga melakukan sebuah taruhan, di mana jika dia kalah, dia akan memberikan sebuah busur panah yang hanya satu-satunya di negeri Joseon kepada Mi Junho. Raja pun meminta pada Mi Junho untuk mempertaruhkan benda peninggalan ayahnya Janggem yang diberikan Janggem kepadanya. Untuk bisa mempertahankan benda itu, Mi Junho tak mau mengalah kepada Raja. Hal itu tentu membuat Raja menjadi kesal, di mana dia akhirnya membuat kesalahan yang menyebabkan anak panahnya tak tepat sasaran. Di hadapan Mi Junho, Raja pun mengakui bahwa ia mencintai Janggem. Dia pun menanyakan pada Mi Junho tentang perasaannya kepada Janggem. Dengan tegas, Mi Junho pun menjawab iya. Jawaban itu tentu membuat Raja sangat marah. Dia pun mengarahkan anak panahnya kepada Mi Junho. Tentu tindakan dari Raja itu membuat Janggem sangat khawatir. Mi Junho pun terlihat sudah pasrah untuk bisa menerima hukuman dari Raja. Namun seketika Raja mengurungkan niatnya, dia pun langsung melemparkan busur panahnya kepada Mi Junho. Pertanda Raja telah mengakui kekalahannya. Ibu Suri mendatangi Ratu untuk mempertanyakan kenapa Ratu belum menulis petisi untuk mengangkat Janggem sebagai selir Raja. Namun Ratu yang memahami keinginan dari Janggem mencoba membelanya. Tapi di sini Ibu Suri seperti tak mau mengerti. Dia pun tetap memaksa Ratu untuk segera menulis petisi agar Janggem segera diangkat menjadi selir. Yungseng memanggil Janggem, bahwa dia telah menceritakan tentang kedekatan Janggem dengan Mi Junho kepada Raja. Mendengar itu, Janggem pun langsung menangis, karena dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ratu mendatangi Raja untuk menceritakan bahwa ibunya selalu mendesak untuk menjadikan Janggem sebagai selirnya. Dia pun ingin mendengar pendapat dari Raja, apakah ia harus menulis petisi itu? Namun Raja tak menjawab. Setelah mendengar pengakuan Raja bahwa Raja juga mencintai Janggem, Mi Junho langsung menemui Raja. Sebagai pria yang mencintai Janggem dan mengakui segala bakat yang dimiliki oleh Janggem, Mi Junho pun meminta pada Raja untuk segera mengangkat Janggem sebagai tabib pribadinya. Sebagai gantinya, dia pun akan menerima segala konsekuensi dari permintaannya tersebut. Hal ini adalah wujud cinta dari Mi Junho kepada Janggem, yang ingin melihat wanita berbakat yang ia sayangi tercatat dalam sejarah tertinggi di negeri Joseon. Setelah melihat betapa tulusnya cinta Mi Junho kepada Janggem, Raja pun tergerak hatinya untuk melakukan hal yang sama. Dia pun akhirnya berani untuk memutuskan mengangkat Janggem sebagai tabib pribadinya dengan sebuah gelar Janggem Agung, di mana itu setingkat dengan anggota kabinet menteri tingkat 3. Untuk tidak melanggar aturan mengangkat wanita sebagai pejabat, Raja pun hanya menugaskan Janggem sebagai tabib pribadinya tanpa menyuruhnya memimpin Dewan Farmasi. Para Dewan Menteri pun diminta untuk tak melakukan protes, dan Mi Junho diperintahkan untuk menulis surat perintah pengangkatan Janggem. Pengangkatan Janggem pun dibacakan oleh Mi Junho, dan seluruh tabib mengakuinya. Namun tanpa Janggem ketahui bahwa Mi Junho setelahnya akan diasingkan. Semua itu tentu atas permintaan dari para Dewan Menteri, dan disetujui oleh Raja. Janggem yang mendengar berita tersebut dari Changi langsung pergi mencarinya, menyusul kemana Mi Junho akan diasingkan. Setelah berlari tanpa henti, Janggem pun akhirnya bisa menyusul Mi Junho. Mi Junho pun meminta pada Janggem untuk segera kembali ke istana untuk mempertahankan posisinya, karena posisi itu sangat sulit untuk dicapai. Sebelum memutuskan untuk kembali ke istana sebagai tanda kenangan, Janggem memberikan hadiah dari ayahnya untuk selalu dibawa oleh Mi Junho.
Setelah mengisi posisinya, Janggem yang hanya bertugas merawat raja meminta sesuatu pada raja, di mana ia meminta diberikan kebun herbal guna untuk melakukan sebuah penelitian, baik itu untuk meneliti kegunaan tanaman herbal dan juga untuk meneliti penyakit. Raja tentu langsung menyetujuinya. Setiap hasil penelitiannya ia selalu bagikan kepada para tabib yang lain. Dia juga menemukan cara untuk melakukan sebuah anestesi dengan menggunakan jarum akupuntur. Semakin bertambah usia, kesehatan raja semakin memburuk, di mana ususnya sudah tersumbat. Segala teknik pengobatan sudah dilakukan, namun penyakit itu belum kunjung reda. Namun Janggem yang baru menemukan sebuah cara langsung mengusulkan agar dilakukan pembedahan untuk memotong usus yang tersumbat. Namun hal itu banyak ditentang oleh para kalangan, dan hal itu pula yang digunakan oleh para menteri untuk bisa menjatuhkan Janggem. Raja langsung bertindak untuk bisa menyelamatkan nyawa Janggem dengan memerintahkan Dewan Kasim untuk segera membawa Janggem pergi keluar dari istana. Dan tempat yang dituju adalah tempat pengasingan Mi Junho. Mi Junho pun dibebaskan dari tempat pengasingannya. Dia pun mendapat perintah dari raja untuk segera membawa Janggem pergi ke negeri Cina. Dan di sana Janggem diperintahkan untuk mempelajari ilmu pengobatan. Raja akhirnya wafat. Janggem yang mendengar itu sebenarnya ingin memutuskan kembali untuk bisa melihat raja. Namun hal itu dilarang oleh Mi Junho, karena sudah ada beberapa pengawal yang sedang mencari mereka. Mereka pun akhirnya pergi menjauh dari istana. Hingga 8 tahun kemudian, di mana dua raja telah berganti, Janggem dan Mi Junho hidup bahagia, dikaruniai seorang putri yang cantik dan cerdas sama seperti Janggem. Namun, sebuah keadaan harus mendesak mereka menjadi buronan, di mana sebelumnya Janggem ingin menolong seorang wanita yang ingin melahirkan, namun keadaannya sungsang. Dia pun berniat untuk melakukan pembedahan agar bisa mengeluarkan bayinya. Namun hal tersebut tentu ditentang oleh keluarga pasien, yang membuat Janggem dilaporkan ke polisi. Di lain pihak, tanpa sengaja, Gang Duku yang sedang mencari keberadaan Janggem melihat Janggem sedang dikejar-kejar oleh pengawal kerajaan. Berita keberadaan Janggem di Joseon tentu menyebar dari Gang Duku ke Sinbi, dari Sinbi langsung ke Yongsen, Gayangmin, dan Changi. Melihat temannya menderita dan mengingat keinginan dari raja, Yongsen pun langsung menceritakan hal ini kepada ratu. Ratu yang mengetahui Mi Junho dan Janggem berada di Joseon langsung memerintahkan para pengawal kerajaan untuk bisa menemukan Janggem dan Mi Junho. Keberadaan mereka pun akhirnya ditemukan, dan setelah diberitahu mereka pun langsung dibawa untuk kembali ke istana. Terjadi reuni besar-besaran di antara pejabat tersebut, hingga ratu mengumumkan bahwa status Janggem dan Mi Junho telah dikembalikan. Janggem dan Mi Junho tentu ditawari untuk mengisi posisi mereka kembali di istana. Namun hal itu ditolak oleh Mi Junho dan Janggem, karena mereka sekarang ingin mengabdi kepada masyarakat. Hingga di perjalanan pulang mereka menemukan seorang wanita yang ingin melahirkan, namun air ketubanya pecah. Hanya ada satu tindakan untuk bisa menolong wanita tersebut dan bayinya, yaitu melakukan pembedahan. Karena tak ada pilihan lain, Mi Junho yang awalnya menolak akhirnya setuju. Seluruh perlengkapan dan alat pendukung telah disiapkan oleh Janggem, dan pembedahan itu pun dilakukan. Hingga beberapa jam kemudian, akhirnya bayi dan wanita itu bisa diselamatkan. Dan inilah proses pembedahan pertama yang tercatat dalam sejarah negeri Joseon. Dan inilah akhir dari perjalanan kisah Janggem. Terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel ini. Baik itu yang sudah subscribe, like, komen, dan share, serta menonton video ini. Sampai jumpa di video spoiler berikutnya. Bye!